alilokopan ay na bebetiga mo iskinem an may senutan sa nanutan sa netin tong pambi sonam nato matilong nato ne enati inim sa nekin olive nekin feta onle nekin aune ma enati inim sa babin ay naf babin amak bisin umen nanem ne natin na nete ay malakit tel tatin la lekot ne aslam tet of nasa ubianen ay alkik onen neune nagtaslam tam himne na ka Secara pribadi, saya merasakan ada beberapa perubahan. Yang pertama itu, saya bisa menghargai waktu. Saya bisa menghargai waktu. Yang kemudian, yang kedua itu, saya bisa lebih menghargai sesama, terlebih kepada perempuan. Nah, kalau dalam komunitas saya, itu saya melihat bahwa di antara sesama anggota komunitas, itu mereka lebih saling terbuka. Jadi, antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain itu mereka lebih terbuka. Nah, terus yang kedua juga mereka lebih peka, lebih saling menghargai. Jadi baik itu dari laki-laki ke perempuan maupun perempuan kepada laki-laki itu rasanya seperti sama, tidak ada yang berbeda. Jadi saling menghargai begitu. Kalau dalam komunitas sendiri, yaitu perubahannya adalah kami antara satu dengan yang lain itu menjadi alarm atau pengingat bagi yang lain jika ada kesalahan atau kesalahpahaman dalam komunitas atau kayak berbelok dari apa yang kami pelajari seperti nilai-nilai positif dalam kehidupan kami sering satu dengan yang lain saling mengingatkan. Kemudian untuk itu tentu banyak kendala dan tantangan yang akan kami hadapi dan terutama saya sendiri sebagai pemimpinnya, di mana saya harus terus memberikan contoh yang baik. Untuk kendala sendiri yaitu kebanyakan datang dari dalam diri saya, di mana saya kadang juga tidak bisa mengontrol diri, saya kadang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi teman-teman. Tapi di situ saya terus belajar dan saya terus mengingatkan teman-teman untuk kita sama-sama untuk mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita harus terus bersama-sama, kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Pertama kali kita terlibat dalam komunitas LLB laki-laki baru ini dari pemuda gereja. Kebetulan waktu itu LLB kerjasama langsung ke pemuda gereja dan dibentuk komunitas-komunitas di lingkungan pemuda gereja. Saya juga ikut terlibat di dalamnya. Yang menjadi latar belakang kenapa saya harus terlibat di dalamnya adalah pola pikir tentang tujuan dari LLB itu sendiri, yakni tentang kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Lebih khususnya lagi, saya tertarik dengan gender itu sendiri karena di pikiran saya gender itu sebenarnya suatu tindakan kejahatan, dan ternyata setelah ada dalam komunitas ini pola pikir yang ada dalam pikiran saya ternyata masih keliru. Gerakan laki-laki baru dalam komunitas yang terjadi di Desa Mata Air yang diselenggarakan oleh CIS sangat bermanfaat bagi tidak hanya untuk gereja tetapi juga berdampak pada masyarakat khususnya di Desa Mata Air. Kami merasa terbantu dengan gerakan ini karena paling tidak ada perubahan-perubahan paradigma, pola pikir yang berubah dari para pemuda, orang tua soal hidup berdampingan bersama istri dan anak-anak.
karena itu yang terjadi dalam masyarakat dan juga pada gereja secara khusus. Gerakan laki-laki baru ini di wilayah ini, khususnya orang-orang muda yang mengikutinya, dia berdampak positif. Di gereja khususnya mereka sudah mulai menunjukkan siapa mereka. Orang-orang muda yang berpikir positif, tetapi juga orang-orang muda yang tidak hanya berdiam diri tetapi mempunyai peran. Di gereja khususnya mereka ketika diberikan ruang, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ada kreasi-kreasi baru yang mereka temui, bahkan mereka memberikan solusi dalam sebuah persoalan. Saya secara pribadi sebagai pendeta di tempat ini merasa terbantu. Mengapa? Karena hampir sebagian besar anak-anak muda merasa bahwa mereka bukan lagi dikasih tanggung jawab baru mereka berbuat, tetapi mereka sudah mulai mempunyai semacam kerja, lalu mereka mulai melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan bergereja, tetapi juga bermasyarakat. Kira-kira bagaimana? Susah, sedih, galau, sendiri, gelisah, merana, gelisah, galau, merana. Berarti komunikasi itu penting. Betul kosan? Betul. Kan terlalu gimana kowe? Pegang kok. Mas Om. Di sini bilang komunikasi itu penting dalam membangun hubungan. Dan tadi kalau bilang kalau berkomunikasi berarti kita gelisah. Tantangan terbesar bagi saya yaitu datang dari dalam diri saya sendiri dan juga orang-orang terdekat, di mana saya mengajak orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bahkan tidak mengenal saya, untuk mereka jangan melakukan kekerasan. Tapi setidaknya kami punya harapan yang besar sebagai seorang perempuan. Kami tidak ingin lebih dari laki-laki, tapi kami ingin sama dengan laki-laki. Kami tidak ingin lebih tinggi dari laki-laki, tapi kami ingin dihargai. Harapan saya ke depan, LLB ini kalau bisa dipertahankan terus. Kemudian jangan hanya sebatas di komunitas, tetapi kalau bisa ada program-program yang menyentuh sampai di luar komunitas. Ya, dengan adanya bantuan dari anggota-anggota komunitas pasti bisa memperkuat informasi, terus memperkuat tindakan-tindakan yang mencirikan tentang ini LLB. Saya punya harapan bahwa jangan cuma di gereja, tetapi mereka punya akses lebih ke masyarakat. Khususnya kami di Desa Mata Air ini kan ada beberapa gereja, tidak hanya Gemit, tapi ada Katolik, ada GBI. Nah, kelompok ini mesti mempunyai akses lebih untuk itu, sehingga tidak hanya di sini di Dusun 5 Desa Mata Air, tetapi dia menyeluruh ke dusun-dusun lain yang mulai embrionya dari gereja tidak dipersoalkan, tetapi mereka harus akses, harus terjun di tengah-tengah masyarakat, sehingga komunitas ini berkembang, maju, dan tidak berdiam diri. Saya punya satu harapan, saya berharap begini, saya berharap supaya komunitas yang sudah saya bangun, sudah kami sama-sama bangun itu tetap berdiri, tetap kuat. Kami mau tetap ada bersama-sama untuk tetap berjuang, untuk tetap menyuarakan stop kekerasan terhadap perempuan dimanapun kami berada. Saya juga berharap supaya teman-teman yang lain dari wilayah lain, baik itu teman-teman CEO ataupun komunitas yang lain, biarlah kita saling mendukung, kita saling memotivasi untuk kita dalam satu tujuan yang sama, supaya kita berbicara hal yang sama. Dan saya percaya bahwa ketika kita bergerak untuk sesuatu yang baik, maka hal itu akan terwujud. Nah, terus harapan saya yang terakhir adalah saya berharap kepada teman-teman dari CIS, terlebih khusus lagi
yang menangani program laki-laki baru ini untuk selalu memberikan kami motivasi, selalu memberikan kami dukungan agar kedepannya kami berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja. Saya ada sebuah pantun untuk gerakan laki-laki baru ini, yaitu begini: ke pasar beli ikan, jangan lupa beli kemangi. Laki-laki hidup tanpa kekerasan adalah laki-laki yang sejati. Terima kasih.